Malam itu adalah malam tahun baru yang dingin dan bersalju. Orang-orang berlalu lalang dengan mantel, sarung tangan, dan syal yang hangat. Mereka berjalan buru-buru menuju ke suatu tempat. Sebagian orang bergegas pulang ke rumah, dan sebagian lagi pergi ke tempat pesta untuk merayakan tahun baru. Anak-anak berlarian di jalan sambil bermain lempar bola salju. Tentu saja, anak-anaklah yang paling menyukai salju. Mereka bermain bersama dan tertawa riang. Tapi di jalan itu, ada seorang anak perempuan yang terlihat berbeda dari anak-anak lainnya. Gadis kecil ini berdiri di tengah jalan, mengamati anak-anak lain yang bermain. Gadis kecil ini tidak punya topi untuk melindunginya dari dingin seperti anak lainnya. Pakaiannya pun tipis dan sobek. Dan sandal di kakinya tidaklah pas untuknya. Terlihat kebesaran. Ia memegang sebuah kotak. Karena menggigil akibat dingin yang menusuk, gadis ini tidak melihat mobil yang datang ke arahnya. Hei nak, berjalanlah di pinggir, kau akan tertabrak. Gadis kecil itu bergegas menuju ke trotoar. Tapi saat berlari, sandalnya yang kebesaran terlepas dan terbang. Ketika tiba di trotoar, dia berbalik dan melihat ke sekeliling. Ada anak laki-laki yang lari membawa sandalnya. Sandalku! Ia mengejar anak laki-laki itu, tapi dia berlari sangat cepat. Berhenti! Dengan terpaksa, gadis itu berjalan tanpa alas kaki, mencari tempat berteduh di samping sebuah tembok. Dia membuka kotak yang dipegangnya lalu menaruhnya di tanah. Gadis itu melihat ke dalam kotak yang penuh berisi korek api dengan matanya yang basah karena dingin. Ini adalah gadis kecil penjual korek api, tapi dia belum menjual satu korek api pun hari itu. Jika dia bisa menjual beberapa korek api dan dapat uang, dia bisa pulang dan makan semangkuk sup hangat bersama ibunya. Jadi dia mulai berteriak dengan suara kecilnya yang bergetar karena dingin dan sedih. Korek api! Korek api! Ada yang mau beli? Korek api! Tak seorang pun yang memperhatikannya. Jadi gadis itu duduk bersandar ke tembok. Jari-jarinya mulai sakit karena dingin. Dia tak tahan lagi akan rasa sakitnya. Dia harus berupaya untuk menghangatkan diri. Gadis kecil itu membuka kotak dan mengeluarkan korek api. Jari-jarinya kaku dan hampir tak bisa memegang korek api. Dengan tangannya yang gemetar, dia menyalakan korek api di dinding dan tiba-tiba cahaya oranye yang hangat menyelimutinya. Gadis malang itu menghangatkan tangan kanan dan kirinya secara bergantian dengan korek api. Tangannya kini tidak dingin lagi. Dia mendapati dirinya ada di hadapan sebuah tungku yang menyala. Dia menatap api tungku dan mulai bermimpi. Dia sedang duduk di depan sebuah tungku besar di dalam ruangan yang indah. Dia mengenakan sweater wool, kakinya mengenakan sepatu boot berbulu, dan topi menutupi kepalanya. Rasanya cukup panas, dia pun mulai berkeringat. Tapi tiba-tiba batang korek apinya habis terbakar. Dengan padamnya korek api itu, mimpi indah itu pun hilang. Jari kecilnya mulai membeku dan terasa sakit lagi. Gadis kecil itu menyalakan korek api lainnya. Pada saat itu, angin dingin bertiup. Gadis kecil itu menghadap ke tembok agar korek apinya tidak padam, dan dia menutupi api dengan kedua tangannya. Ketika dia melihat api itu, tembok di depannya tiba-tiba menghilang dan terbuka. Di dalamnya ada sebuah ruangan besar. Di sana ada berbagai macam makanan di atas meja bertaplak putih, dan tempat lilin perak di atas meja itu menyinari seluruh ruangan seperti siang hari. Dia menatap meja dan melihat bahwa di tengahnya ada sepotong besar daging panggang yang terlihat lezat. Gadis kecil itu segera mengambil sepotong daging dan memakannya. Tiba-tiba dia tidak lapar lagi. Gadis kecil penjual korek api ini ingin mengambil sepotong daging lagi. Dia menjulurkan tangannya, tapi batang korek api di tangannya habis dengan begitu cepat. Tangan gadis malang itu terbakar dan dia melemparkan korek api itu. Au! Au!
Setelah dia melempar korek api di tangannya, makanan di atas meja dan ruangan itu pun menghilang dan digantikan dengan tembok. Gadis kecil penjual korek api itu menyalakan korek api lainnya. Sekarang dia masuk ke mimpi yang lebih hebat lagi. Dia sedang duduk di bawah pohon di suatu malam musim panas, memandangi langit. Udara masih terasa hangat meskipun malam hari. Gadis kecil itu tak bisa berhenti memandangi bintang-bintang. Dia tak pernah melihat langit dan bintang begitu cerah dan bersinar seperti ini sebelumnya. Lalu tiba-tiba, dia melihat bintang jatuh. Pikirnya, itu ada satu orang lagi yang terbang menuju keabadian. Ini sebenarnya kata-kata neneknya. Kemudian, dia melihat neneknya muncul. Setiap ada bintang jatuh, seseorang akan mengambil tempat bintang itu di langit, sayang. Neneknya hanya terlihat sebentar. Lalu ketika nenek menghilang, gadis kecil itu memanggil-manggil neneknya. Nenek, berhenti, jangan pergi. Tolong jangan pergi, aku sangat merindukan nenek. Untuk melihat neneknya sekali lagi, gadis kecil itu menyalakan korek api lainnya. Dia lupa bahwa tubuhnya membeku karena dinginnya udara di tengah jalan itu dan mulai bermimpi lagi. Setiap kali menyalakan korek api, dia merasa seperti melihat dan mendengar neneknya. Gadis kecil itu menyalakan korek api lainnya. Sekelilingnya terlihat terang seperti siang hari. Dia tak pernah melihat neneknya secantik ini sebelumnya. Wajah nenek yang penuh kasih membuatnya lupa akan hari-hari dingin dan pahit yang telah dia lalui. Gadis kecil itu tak ingin momen ini berakhir, jadi dia buru-buru menyalakan korek api terakhir. Neneknya muncul lagi di hadapannya. Nenek mengulurkan tangannya untuk memegang tangan gadis kecil penjual korek api itu. Mereka mulai terbang ke langit bersama-sama. Gadis kecil itu merasakan kelegaan. Tidak ada dingin atau rasa lapar lagi. Saat itu, sebuah bintang jatuh melintas di langit. Keesokan paginya, orang-orang yang melintas di jalan itu melihat seorang gadis kecil penjual korek api terbaring di sisi tembok. Matanya tertutup tapi mulutnya tersenyum. Di sekelilingnya ada sisa korek api yang terbakar. Yang nyalanya telah mewujudkan mimpi gadis itu. Mimpi yang tak pernah diimpikan siapapun.